Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ramadan, gimana nih kabar hari ini? Puasanya udah lancar atau bolong-bolong nih? Semoga teman-teman semuanya tetap kuat dan penuh semangat ya untuk menjalankan ibadah puasanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi di Fisika, Bincang Asik Ramadan. Podcast yang bakal nemenin kalian dengan obrolan penuh makna, bermanfaat, dan pastinya relate banget dengan kehidupan kita sehari-harinya. Saya Alfa Rizi, dan hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sebenarnya udah kita lakukan sejak kecil, tetapi masih banyak yang kurang menyadari betapa luar biasanya manfaatnya. Kali ini kita akan bahas tentang sholat itu keren. Nah, teman-teman semuanya, gimana kalau kita ubah mindset kita tentang sholat? Bukan cuma kewajiban aja, tapi juga sesuatu yang sangat keren, powerful, dan bisa bikin hidup kita lebih tenang dan berkah barokah. Terkadang, kita lebih semangat berbuat sesuatu yang kelihatan keren di mata orang lain, tapi gimana kalau kita melihat sholat sebagai sesuatu yang jauh lebih keren dan berharga? Dan hari ini kita nggak akan sendirian karena sudah hadir bersama saya Pak Kholis yang siap berbagi ilmu tentang kenapa sholat itu bukan beban, tapi justru privilege yang harus kita syukuri. Mari kita beri salam. Assalamualaikum Pak Kholis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin amin amin. Nah, Pak Kholis, kalau Ramadan begini tuh pastinya banyak tuh momen-momen spesial di bulan Ramadan. Salah satunya momen sholat. Betul. Nah, dari Pak Kholis sendiri ini momen sholat apa sih yang paling ditunggu-tunggu? Sholat taraweh, sholat witir, atau bahkan sholat subuh yang berjamaah di masjid yang terasa lebih spesial dari sholat subuh biasanya? Oke, baik. Saya sapa dulu para pemirsa yang ada di manapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam syahrul rahmah wal maghfirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Dari Mas siapa tadi? Alfa. Mas Alfa, ya, pertanyaan sangat menarik. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang dikatakan Mas Alfa tadi benar sekali. Di momen bulan Ramadan ini ada satu juga ada sebuah hadis, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Ini redaksinya ini kalau untuk puasa itu man shoma ramadhana. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau berpuasanya wahtisaban. Terus kemudian di dalam redaksi hadis lain di situ disebutkan man qoma. Koma ini bisa diartikan menghidupkan malam di bulan Ramadan, bisa diartikan dengan sholat. Jadi dalam redaksi hadis lain disebutkan man qoma Ramadhana. Siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sholat taraweh, sholat witir, sholat tahajud secara berjamaah, maka imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Maka yang menghidupkan malam bulan Ramadan atau sholat taraweh, sholat witir di malam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Jadi momen bulan suci Ramadan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu memperbanyak sholat-sholat wajib. Ya, sholat 5 waktu itu jangan sampai bolong-bolong. Terus kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah, yaitu sholat taraweh, witir, dan sholat tahajud dan atau sholat hajat di dalam malam bulan Ramadan itu. Seperti itu Mas Alfa. Jadi sangat penting dan perlu juga untuk menghidupkan malam
bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman penjelasan dari Pak Holis. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke pertanyaan. Dan pastinya teman-teman semuanya udah bertanya-tanya nih, apa aja sih dalam bulan Ramadan kali ini? Nah, yang pertama nih Pak, kenapa sih sholat itu sangat penting banget? Padahal banyak nih anak muda yang merasa sholat itu cuma rutinitas aja. Dan gimana cara melihat sholat sebagai sesuatu yang sangat keren dan nggak membosankan, Pak? Oke, pertanyaan yang menarik juga dan sangat bagus sekali, terutama untuk kalangan muda ya. Kenapa sholat itu kok sangat penting? Ada banyak sekali hadis yang berkaitan dengan sholat. Salah satunya kenapa sholat itu kok penting? Karena as-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomaddin, faman hazamaha faqad hazamaddin. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Tiang sebuah bangunan, kalau tidak ada tiangnya, bangunan itu ya bisa dipastikan roboh. Sebuah bangunan kalau tiangnya itu keropos, tiangnya itu nggak kuat, bangunan itu akan roboh. Begitu juga manusia. Kalau manusia itu melakukan sholat dengan baik, melakukan sholat dengan menjaga sholatnya, maka akan kokoh agamanya. Tapi jika meninggalkan, maka akan roboh pula. Terutama untuk anak-anak muda, terutama untuk adik-adik semuanya, mari kita menjaga sholat dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, apapun jurusanmu di SMK, jangan sampai meninggalkan sholat. Kita harus menjaga benar sholat. Sholat itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa, kita lihat ibadah puasa. Ibadah puasa itu kan kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada orang yang beriman untuk berpuasa. Sebagaimana diwajibkan berpuasa ini, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang terdahulu juga puasa orang-orang terdahulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi sholat ini sangat spesial memang. Ibadah sholat ini didapatkan khusus untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ibadah sholat ini langsung Nabi Muhammad itu ketika momen sholat ini diperintah? Isra Mi'raj. Nah, ketika Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian ila Sidratil Muntaha, baru kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk mendapatkan perintah melaksanakan sholat. Jadi perintah sholat ini Kanjeng Nabi Muhammad harus melalui beberapa tahap, yaitu Isra Mi'raj. Artinya apa? Dan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha sana. Artinya apa? Sangat penting ini yang namanya sholat itu. Karena itu tadi, untuk mendapatkan perintah itu harus melewati momen Isra Mi'raj itu. Dan tidak hanya itu, sholat ini memang menjadi kebutuhan. Allah itu tidak butuh sholatnya para hamba-hamba ini. Yang butuh siapa? Yang butuh ya para hamba-hamba ini, manusia-manusia ini yang butuh. Karena apa? Karena untuk dirinya sendiri. Jadi yang dibutuhkan ya manusianya. Makanya Allah memerintahkan agar manusia itu menjaga sholat, tidak meninggalkan. Jadi sebegitu pentingnya sholat itu, sampai perintah sholat aja harus melewati proses yang namanya Isra Mi'raj. Oleh karena itu kita harus pahami itu, ternyata memang penting. Seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman, kegunaan sholat
sholat itu bukan kewajiban tetapi juga kebutuhan untuk diri kita sendiri ya Pak. Betul ya. Dan sholat itu pastinya banyak manfaatnya Pak. Betul. Salah satunya itu adalah kesuksesan. Ya. Banyak tuh Pak tokoh-tokoh besar yang sangat menjaga sholatnya. Ya. Dan apakah ini ada hubungannya dengan keberhasilan mereka diri sendiri Ya. atau mereka bergantung dengan sholat? Ya, oke, baik. Pertanyaan sangat bagus ya, terkait dengan anak-anak muda ya yang sedang menjalankan karir, yang sedang menjalankan sekolah ya, menuntut ilmu. Jadi sangat benar sekali ya yang ditanyakan tadi. Terutama sholat ini dapat itu di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Sholat ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, Allah itu akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika kita ada keinginan untuk maksiat, maka akan dicegah, akan terhalangi kita tidak maksiat. Ketika ada teman kita mengajak untuk mokel, katakanlah, ayo mokel, tetapi kita menjaga sholat kita, maka Allah akan menghalangi untuk tidak mokel. Tiba-tiba teman yang ngajak itu nggak jadi, atau tiba-tiba kita ditelepon sama orang tua disuruh pulang, atau tiba-tiba kita ketiduran, nggak jadi diajak temen untuk mokel atau untuk jalan-jalan. Ini termasuk dari faksa wal mungkar, dihalangi. Kalau kita menjaga sholat kita dihalangi, terhalang oleh kemaksiatan itu. Artinya kita juga dijaga sama Allah. Ketika mau diajak maksiat sama temen, tiba-tiba kita ketiduran, nggak jadi diajak maksiat, dihalangi ini. Karena apa? Karena menjaga sholat. Nggak hanya itu, tadi berhubungan dengan kesuksesan. Kalau kita menjaga sholat itu termasuk pelajaran disiplin. Karena sholat itu as-sholatu liwaqtiha. Sholat itu ada waktunya. Subuh ada waktunya, ya. Zuhur ada waktunya, ya. Asar begitu juga. Terus kemudian maghrib, isya ada waktunya masing-masing. Ini kita belajar untuk disiplin. Kalau kita sholat zuhur terus kemudian jam 3 sore, berarti kita sudah ketinggalan, bukan waktunya lagi itu. Kita belajar untuk disiplin. Kalau jam zuhur ya kita pergunakan untuk sholat zuhur. Nah, ketika kita sudah rajin dalam melaksanakan sholat, otomatis dia juga akan rajin menghargai waktu. Dia akan mampu memanajemen waktu. Kalau ada seseorang yang mampu manajemen sholat dengan baik, sholatnya tepat waktu, nggak bolong-bolong, pasti dia akan mampu memanajemen waktu. Ketika mampu memanajemen waktu, dia akan mudah untuk menuju dalam suksesan. Kalau kerja itu kan ada jam kerjanya juga. Kalau di SMK di deadline tugas, di deadline project, itu kan ada waktu tenggang itu. Kalau di luar waktu tenggang, otomatis customer ya tidak akan menggunakan anak tersebut lagi. Artinya kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Ketika sudah deadline-nya waktu itu adalah jam sekian, kita harus selesai sebelum jam sekian. Dan di dalam sholat itu diajarkan seperti itu secara tidak langsung. Karena ada waktu-waktu tertentu. Kita sholat subuh jam 6 pagi, ya bukan subuh itu. Ya, kita sholat subuh jam 8 pagi, itu bukan subuh. Bisa disebut subha, subuh dan duha. Jadi ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktu yang harus memang itu difahami dan di manajemen waktu itu agar bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi sangat berhubungan sekali dengan kesuksesan nantinya yang akan kita jalankan ke depan. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Dari Pak Olim tadi itu ada yang mencakup waktu nih Pak, manajemen waktu. Betul, ya. Ngomong-ngomong tentang waktu nih teman-teman. Kadang ini kita merasa berat buat sholat,
apalagi pas lagi sibuk-sibuknya atau lagi males-malesnya nih. Nah, dari Pak Khalid sendiri itu ada tipsnya nggak kalau misalkan kita supaya kita bisa tetap konsisten sholat tanpa merasa terbebani apapun? Ya, ya bagus sekali ya. Tentang waktu tadi dalam sebuah hadis itu disebutkan al waktu kasaif. Waktu itu ibarat pedang. Ya. Hari ini, waktu hari ini sekarang tanggal berapa? 17 Ramadan ya. 17 Ramadan itu tidak akan bisa kita ulangi lagi 17 Ramadan ini di esok hari, tidak akan bisa. Sudah terlewat momen-momen ini. Ya, tidak bisa kita ulangi lagi. Artinya apa? Al waktu kasaif. Kalau kita nggak mampu memanajemen waktu, kita akan terpotong. Waktu itu seperti ibarat pedang. Kalau kita tidak mampu memanage, kita akan terpotong oleh waktu. Kalau kita tidak mampu mengatur waktu kita, ya kita akan tergelincir, termakan malah oleh waktu. Maka dari itu sangat penting yang namanya memanajemen waktu, agar kita bisa mengatur apa yang ingin kita lakukan di deadline, kalau bisa di deadline apapun kegiatan itu. Karena itu tadi salah satu kesuksesan yaitu tadi kalau dia mampu memanajemen waktu sholatnya, menjaga sholatnya dengan baik, artinya juga taatkan pada Allah, maka dalam kehidupannya dia akan bisa mengatur waktunya untuk menuju kesuksesan tersebut. Masya Allah banget ya teman-teman semuanya. Tidak terasa kita udah ngobrol panjang lebar dan mendapatkan banyak ilmu yang sangat luar biasa dari Pak Khalid. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuka hati dan pikiran kita, bahwa sholat bukan hanya sekedar ibadah yang wajib, tapi juga cara Allah memberikan ketenangan, arah hidup, dan keberkahan dalam hidup kita. Jadi mulai sekarang, yuk kita ubah cara pandang kita terhadap sholat. Jangan lihat sebagai beban, tapi sebagai solusi atas segala masalah kita di waktu-waktu kita. Setiap sujud yang kita lakukan adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan dan mencari ketenangan. Terima kasih banyak buat Pak Khalid yang sudah berbagi ilmunya. Dan tentu saja terima kasih juga buat kalian semuanya yang udah dengerin podcast sampai akhir kali ini. Jangan lupa tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya, perbanyak ibadah, dan yang paling penting pastikan sholat kita bukan sekedar gerakan, tapi juga perbaikan diri setiap harinya. Semoga kita semua bisa belajar terus, memperbaiki diri, dan semakin dekat dengan Allah di bulan penuh berkah kali ini. Tetap semangat dalam beribadah, tetap jaga hati, dan teruslah mencari keberkahan di setiap langkah kita. Saya Al-Farizi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Bisikan Bincang Asik Ramadan. Sucikan hati, kuatkan iman, dan di bulan Ramadan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.